Ya, puji Tuhan. Dalam Kolose pasal 1, kita akan lihat di ayat yang ke-15. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ketika Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah gambar dari wujud Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang telah diciptakan, bukan berarti bahwa Yesus itu diciptakan, ya. Ayat ini mengandung arti bahwa Yesus telah ada, ya, sebelum segala sesuatu diciptakan. Sebelum segala sesuatu yang diciptakan ini ada, eksis, Yesus telah lebih dulu ada. Karena hal ini kemudian dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Jadi perlu kita mengerti, perlu kita pahami bahwa Yesus itu adalah gambar dan wujud Allah yang tidak kelihatan. Allah itu tidak kelihatan secara fisik. Bahkan orang sulit, saudara-saudara, ya, mengenali sifat-sifat daripada Allah itu sendiri. Kita mengenal, ada sebuah pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak disayang. Itulah sebabnya manusia perlu mengenal Allah, ya. Dan mengenal Allah adalah kerinduan dari beberapa tokoh, ya, dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama. Di sana ada Musa. Musa itu pernah meminta agar Allah menyingkapkan dirinya, ya, agar Musa tahu seperti apa Allah itu. Bahkan pertama kali ketika Allah menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir, berkata kepada Firaun, lepaskan orang Israel, Musa pernah berkata kepada Allah, siapakah engkau? Sehingga nanti ketika orang bertanya kepadaku siapa yang mengutus aku, maka aku bisa memberitahu kepada setiap mereka tentang engkau. Kemudian Tuhan hanya menjawab, aku adalah aku. Katakan kepada mereka bahwa aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudara, ini kalimat yang benar-benar ribet. Kalimat yang benar-benar di dalamnya mengandung teka-teki yang sulit untuk disingkapkan sampai kemudian Yesus datang ke dalam dunia. Ya. Jadi ketika Yesus hadir, Yesus adalah gambar Allah seutuhnya. Alkitab mengatakan seluruh kepenuhan kealahan berkenan diam di dalam Kristus Yesus. Jadi kita nih yang ingin, ya, mengenal Allah, maka kita harus datang kepada Yesus, ya. Karena seluruh kepenuhan sifat Allah, ya, seperti apa Allah itu berkenan diam di dalam Kristus Yesus. Seorang murid daripada Yesus bernama Filipus, ya, dia bertanya begini kepada Yesus, Yesus, tunjukkanlah kepada kami seperti apa Bapa itu. Guru, tunjukkanlah kepada kami seperti apa Bapa itu. Mendengar itu maka Yesus pun menjadi marah, kan? Yesus berkata, Filipus, kamu telah sekian lama bersama-sama dengan aku dan kamu tidak tahu seperti apa Bapa itu? Sesungguhnya kalau kamu telah melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Ya. Jadi kalau kamu telah melihat aku, kamu telah mengenal aku, maka kamu melihat dan mengenal Bapa itu sendiri. Dan hal ini Bapak Ibu sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Kita perlu mengerti seperti apa Allah itu, kita perlu mengerti sifat-sifatnya Allah, sehingga mudah bagi kita untuk bersandar penuh kepada Allah itu sendiri. Dan Yesus melalui kehidupannya, melalui pelayanannya, dia menunjukkan kepada kita seperti apa Bapa itu. Kemudian daripada itu kita bisa percaya dan menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, seperti apa Bapa yang ditunjukkan oleh Yesus? Yang pertama, Bapa itu adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Amin, ya. Dia pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia bukan untuk menghukum dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Aku datang ke dalam dunia untuk mengasihi dunia.
ya, untuk mengampuni dunia. Dengan mengasihi dunia, dengan mengampuni dunia, kita tahu bahwa Bapa itu kasih. Ya, kita tidak perlu memberikan kasih atau menambahkan kasih sehingga Allah menjadi kasih, tidak. Dia seutuhnya adalah kasih. Di mata Allah tidak ada penghakiman bagi orang berdosa. Di mata Allah hanya ada belas kasihan bagi orang-orang yang berdosa. Sehingga semua kita yang berdosa, karena memang tidak ada manusia yang tidak berdosa. Siapapun yang terlahir dari rahim seorang perempuan itu dikatakan berdosa. Bahkan Alkitab mengatakan kebenaran, ya, kesucian, kekudusan orang benar itu sama seperti kain pembalut. Itu kata Alkitab loh. Kotor di hadapan Allah. Jadi tidak satupun di antara kita yang bersih nih. Semua kita ini orang-orang berdosa. Dan kita perlu bersyukur. Kita perlu memuji Allah. Karena Allah mengasihi orang-orang berdosa. Allah mengasihi saya dan saudara. Setiap kita memiliki tempat yang khusus di dalam hati Tuhan itu sendiri. Ya. Di sana ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Ini dosa perzinahan adalah dosa yang sudah sangat tua di dalam Alkitab, ya. Semakin tua dosa ini semakin panas seperti matahari, ya kan? Bahkan di zaman sekarang perzinahan merajalela di mana-mana, ya. Perzinahan bukan hanya, ya mohon maaf, dilakukan oleh anak-anak muda, tapi banyak juga dilakukan oleh setiap mereka yang telah menikah, ya. Saya berpikir bahwa pernikahan akan membebaskan beberapa orang dari dosa perzinahan, tapi ternyata tidak. Ya, yang membebaskan kita dari dosa perzinahan itu bukan pernikahan, tapi pertobatan. Ya, ada beberapa anak muda berkata, pendeta, tidak apa-apalah saya hidup dalam perzinahan. Nanti kalau saya menikah pasti dosa ini akan berhenti dengan sendirinya. Pada kenyataannya ketika menikah semakin menjadi-jadi, membuktikan bahwa pernikahan tidak bisa menghentikan yang namanya perzinahan. Pertobatan yang sungguh yang menghentikan yang namanya perzinahan. Di mana-mana kan perzinahan. Bahkan ada loh saudara-saudara, terjadi yang namanya perzinahan berjemaah. Ya, bayangkan satu kantor, satu divisi, semuanya dalam ruangan itu berzina, ya, berselingkuh. Ini dosa yang terjadi di akhir zaman, saudara-saudara, ya. Maka wanita itu kedapatan berbuat dosa, kemudian dia dihakimi oleh ahli Taurat, ahli Farisi. Ya, biasalah. Ya, mereka mungkin sudah mengatur, saudara-saudara, ya, sebuah keadaan karena mereka mau menjebak Yesus sebenarnya, bukan menjebak wanita ini. Maka sementara dia berbuat zina, tiba-tiba saudara-saudara kumpulan ahli Taurat, ahli Farisi mendobrak pintu dan masuk. Ya, saya yakin wanita itu kaget, syok. Dia tidak pernah tahu kalau dia telah masuk di dalam rencana daripada orang-orang jahat ini. Maka dengan kasar, saudara-saudara, mereka menggiring wanita ini sepanjang jalan sambil meneriaki bahwa dia ini wanita pelacur, wanita pezina, dan dia akan dirajam dengan batu sampai mati. Bayangkan kalau dia punya keluarga, betapa malunya wanita ini. Saudara, dosa hanya akan membuat kita mengalami rasa malu. Ya, karena dosa itu menyebabkan kita memiliki kelumpuhan pikiran dan perasaan. Ya, dosa melumpuhkan, ya, pikiran dan perasaan. Ya, saya ingat ada lagu bilang ini, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Saudara, dosa lebih buruk daripada itu. Ya, ada yang berkata bahwa cinta itu buta. Sebenarnya bukan cinta yang buta, dosa itu yang buta, saudara. Ya. Alkitab mengatakan dengan jelas dalam Efesus kan, pasal 4 itu, ayat berapa, 17. Ini ayat yang sering kali saya kutip, ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang punya ciri pertama, dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. 19 bilang perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi dosa itu melumpuhkan pikiran, melumpuhkan perasaan. Ya, seseorang bisa punya pikiran yang sia-sia, punya pikiran yang gelap dan perasaan yang tumpul.
berkumpul sehingga mereka terus mengerjakan dosa, mengerjakan kecemaran dengan segala keserakahan. Mereka tahu itu membawa malu, mereka tahu itu tidak baik, mereka tahu itu membawa maut dan kebinasaan, tapi mereka terus melakukannya karena racun dosa telah meresap masuk ke dalam jiwa setiap mereka. Nah, hal inilah yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita semua mengalami kebebasan. Itulah sebabnya Dia datang ke dalam dunia untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk menyelamatkan, untuk menebus setiap orang yang berdosa. Ya, maka wanita ini diarak, saudara-saudara. Ya, kalau Yesus pernah diarak, ya, Dia naik keledai, ya kan, dan orang-orang memuji Dia, terpujilah Dia, ya. Tapi wanita ini diarak hanya untuk dihakimi. Dan wanita ini tahu bahwa dia pasti mati dirajam dengan batu. Betapa gemetarnya dia, betapa takutnya dia. Ya, dia mungkin berusaha menutupi wajahnya dengan rambutnya yang panjang itu. Tetapi ahli Taurat dan ahli Farisi tidak mengizinkan hal itu. Rambutnya disibak, saudara-saudara. Kemudian mungkin wajahnya diludahi sambil dimaki-maki, saudara. Ya. Maka akhirnya mereka pergi kepada Yesus. Target mereka, ya kan? Target mereka itu adalah Yesus. Maka wanita ini dilemparkan di hadapan Yesus. Dan mereka ngomong, "Guru, menurut hukum Musa, wanita ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Bagaimanakah pendapatmu?" Ya. Saudara, Yesus diapit oleh dua hukum. Hukum Roma dan hukum Yahudi. Hukum Yahudi mengatakan wanita yang kedapatan berzina, maka dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Ya. Tapi hukum Roma mengatakan ketika seseorang melakukan suatu pelanggaran, siapapun dia, kalau dia berada dalam kekuasaan orang Roma, waktu itu kan orang Yahudi di bawah kekuasaan orang Roma karena kalah perang kan. Siapapun mereka melakukan kesalahan, kalau hukumannya hukuman mati, maka yang berhak menghukum itu orang Roma, bukan orang Yahudi. Jadi Yesus nih maju kena, mundur kena, ya kan? Kayak film Warkop DKI, mau maju kena, mundur juga kena. Kalau dia katakan rajam dengan batu, Yesus menyalahi hukum Roma. Tapi kalau dia berkata jangan dirajam dengan batu, Yesus menyalahi hukum Yahudi. Jadi Yesus diapit, saudara-saudara, oleh dua hukum. Apakah Yesus terdesak? Apakah Yesus tidak tahu harus melakukan apa? Saya mau beritahu dia Tuhan atas segala hikmat. Amin. Ya. Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu telah diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya. Dia memiliki hikmat yang luar biasa karena Dia Tuhan. Semua mereka yang berhikmat dalam dunia ini mendapatkan hikmat tersebut daripada Allah. Allah tidak pernah terdesak dan siapapun tidak bisa buat Allah itu terpojok. Ya, karena Dialah pemegang kehidupan. Dia yang mengatur hidup manusia. Dia yang merangkaikan setiap kehidupan kita. Ya. Dia yang paling tahu betul tentang seluk-beluk kehidupan. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat Tuhan terpojok, Tuhan terdesak. Tidak akan mungkin hal itu terjadi. Maka Dia pun berdiri dan Dia berkata kepada ahli Taurat, ahli Farisi yang munafik itu, barang siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama lempar dengan batu. Dan Alkitab mengatakan tidak seorang pun dari mereka yang melakukannya. Kenapa? Karena mereka pun menyadari bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Saudara lihat bahwa tidak ada orang benar. Bahkan mereka yang menyelimuti tubuh mereka dengan pakaian keagamawian, ternyata juga adalah orang-orang berdosa. Ahli Taurat, ahli Farisi ini tiap hari sudah pakai baju agama putih-putih, saudara. Jenggot mereka dirawat panjang-panjang begitu. Ya, mereka pakai penutup kepala dan mereka pakai minyak wangi secara khusus yang menandai bahwa mereka ini para ahli kitab. Ya, mereka tidak sembarang bergaul dengan orang. Ada ketentuan-ketentuan hukum yang diatur yang sebenarnya hanya untuk meninggikan diri mereka, sudah bukan meninggikan Tuhan. Tetapi kendati demikian, mereka tidak bisa bersembunyi dari perkataan Kristus yang berkata, barang siapa yang berdosa, dia yang pertama lempar dengan batu. Perkataan Kristus bagaikan pedang bermata dua yang menusuk amat dalam sehingga tidak ada seorang pun yang bisa berdalih dan menghindar dari perkataan Kristus.
Semua orang berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Semua kita punya dosa dengan warna masing-masing kita. Ya, maka mereka pun pergi. Wanita ini dengan gemetar kan. Maka Yesus pun menghampiri wanita yang gemetar itu dan berkata, lihat, tidak ada yang menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Kendati Yesus yang berhak menghukum karena Yesus yang tidak berdosa. Ketika dia berkata barang siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama lempar dengan batu. Seharusnya Yesus yang melakukannya kan, karena Yesus tidak berdosa. Betul ya? Tapi Yesus tidak melakukannya. Kenapa? Karena sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dia datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi kita. Ya. Dia datang ke dalam dunia untuk mengasihi kita. Dia mencintai kita. Dari situ kita tahu sifat Allah, sifat Bapa. Bahwa Bapa adalah kasih adanya. Ya. Dia adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Ya. Itu lagu dari Sari Simorangkir ya. Allah itu kasih. Ya kan? Dia Allah yang mengasihi dan mencintai setiap kita. Jadi kalau saudara hari ini merasa berdosa, merasa melakukan sebuah kesalahan yang mungkin tidak akan pernah diampuni, semua itu adalah perasaan yang berasal dari neraka. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Selama engkau mengakui bahwa itu adalah dosa, selama engkau mengakui bahwa itu adalah kesalahan yang telah engkau lakukan dan engkau benar-benar menyesali itu, dan engkau datang dengan segala kerendahan hati, maka pengampunan itu diberikan kepada saudara. Amin. Pengampunan yang murah itu diberikan kepada setiap kita. Ya, pengampunan yang besar itu diberikan kepada setiap kita. Bahkan ada ayat Alkitab yang mengatakan, di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin melimpah-limpah di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Maka keluarlah saudara-saudara ya dari semua perasaan terdakwa saudara. Berhentilah untuk terus-menerus menyalahkan diri sendiri, karena itu pun tidak akan pernah membawa kebaikan bagi saudara. Ada begitu banyak orang di luar sana yang menyesali dan terus menyalahkan dirinya sendiri untuk sebuah kesalahan yang terjadi. Tidak perlu, karena yang menanggung dosa kita itu bukan kita tetapi Tuhan. Dengan menyesali diri, dengan menghukum diri, saudara-saudara, itu tidak akan pernah membawa faedah apapun bagi saudara. Akui itu. Kalau engkau tahu itu adalah sebuah kesalahan yang telah engkau lakukan, akui dengan kerendahan hati, maka engkau pasti menerima pengampunan dan kebaikan yang daripada Allah. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Haleluya. Ayat yang ke-16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah saudara, ketika saya membaca ini saya menemukan selain Allah itu kasih, ya, kita bisa melihat bahwa Allah itu murah. Ya, murah bukan pengertian dia murahan, ya. Dia murah di dalam kebaikannya, saudara-saudara. Ya. Menjalani hidup ini kita membutuhkan kebaikan Tuhan loh. Betul ya. Karena hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, saudara-saudara. Ya. Kemarin saya dengar ada satu berita dari daerah Gorontalo ya. Ada saudara kita yang di sana, anaknya saya lupa umur berapa, 8 atau 9 tahun, dikeroyok saudara-saudara oleh teman-teman sekelasnya. Tangannya diikat, kakinya diikat, dipukul. Dan anak ini tidak pernah kasih tahu sama orang tuanya. Nanti udah sakit dikasih tahu. Dibawa ke rumah sakit ya. Dari Gorontalo dibawa ke Manado. Sampai di Manado ternyata ususnya sudah hancur. Aduh, dipukulin oleh teman-temannya. Akhirnya ada 9 orang sekarang ditahan saudara, walaupun masih SMP udah ditahan. Kenapa? Karena ini kasus pembunuhan. Saya tidak tahu kenapa anak-anak zaman sekarang menjadi beringas seperti itu. Mungkinkah pengaruh teknologi di mana mereka nonton di YouTube, ya kan? Apalagi game online. Kebanyakan kan sekarang game online itu bertemakan bunuh-bunuhan. Iya enggak? Ya. Dan mungkin itu yang menginspirasi anak-anak.
Hal ini betul-betul membawa kesedihan yang amat dalam bagi setiap kita. Menunjukkan bahwa saudara-saudara, bahwa sekarang zaman ini semakin buruk. Kalau pembunuhan sekarang dilakukan oleh anak-anak usia 7, 8, 9 tahun, itu tanda bahwa dunia tidak baik-baik saja, saudara-saudara. Bahaya, saudara. Dunia ini tidak baik-baik saja. Maka kita membutuhkan kemurahan Allah di dalam menjalani hidup di tengah dunia yang rusak ini. Ya, kita membutuhkan Dia untuk kehidupan kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk kehidupan keluarga kita. Ya, untuk anak-anak kita. Kita membutuhkan kemurahan perlindungannya. Ya. Maka saudara, jangan pernah saudara menjalani kehidupan tanpa memohon kemurahan Allah untuk terjadi di dalam kehidupanmu. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi, saudara. Bahkan Raja Daud sendiri mengatakan, selangkah saja kehidupan saya dinantikan oleh maut. Ya, maut mengelilingi. Ya, rencana jahat musuh di sekitar kita, kita tidak pernah tahu. Maka kita membutuhkan kemurahan Allah. Ketika engkau memohonkan kemurahan Allah untuk terjadi dalam kehidupanmu, sikap hati yang demikian adalah sikap hati yang disukai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu senang dengan setiap mereka yang menggantungkan kehidupannya, ya, kepada Tuhan. Ya. Sebaliknya Tuhan itu tidak suka dengan yang namanya kesombongan, saudara. Ya, saya baca Alkitab, saya menemukan kesombongan ini dosa yang sudah sangat tua di dalam Alkitab. Ya, banyak sekali hal-hal buruk terjadi dalam kitab Kejadian karena kesombongan. Ya, salah satu dari sekian banyaknya, saudara-saudara, itu Nuh juga kan jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena sombong. Selesai turun dari batra, sombong. Ya. Siapa lagi yang membangun menara Babel, saudara? Kenapa kita punya banyak bahasa nih dalam dunia? Seandainya hanya punya satu bahasa kan enak. Oleh karena kesombongan Nimrod ingin membangun menara yang ujungnya sampai ke langit, hendak menyamai Allah. Nah, kadang-kadang kan manusia punya kesombongan itu lebih tinggi daripada menara Babel. Betul ya? Itu kan yang terjadi hari-hari ini. Orang-orang yang sombong adalah mereka yang merasa tidak membutuhkan dan memerlukan Tuhan. Mereka merasa yakin bahwa dengan kemampuan mereka sendiri, mereka bisa menaklukkan yang namanya keadaan. Saudara, hidup tanpa Tuhan adalah hidup yang paling menyedihkan. Ya. Sekali lagi kita tinggal di tengah-tengah zaman yang telah rusak, maka kita membutuhkan kemurahan Allah di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Ya, kemurahannya tersedia bagi setiap mereka yang mengharapkan Dia. Ya, maka jangan andalkan kekuatanmu sendiri, tetapi andalkanlah Dia. Gantungkanlah kehidupanmu kepadanya, karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita, yang menyatakan kemurahannya bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Puji Tuhan.